Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita di hari Kamis tanggal 31 Oktober diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada tanggal saat ini 31 Oktober termasuk hari yang bersejarah di dalam gereja kita HKBP, karena gereja kita yang dikatakan Lutheran dan pada saat ini adalah hari reformasi Martin Luther, di mana kita mengingat bahwa di hari reformasi Martin Luther bahwa dia mereformasikan dengan yang kita kenal dengan 3 sola. Sola Gratia, Sola Scriptura, dan Sola Fide. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merenungkan bahwa ketika kita dibenarkan itu hanya karena kasih Kristus, hanya karena firman Tuhan, dan hanya karena iman kepercayaan kita. Terkadang ketika kita mengatakan bahwa saya percaya, pasti semua dari antara kita, saya yakin, percaya kepada ketritunggalan Allah. Tetapi ketika mengatakan iman, kepercayaan itu, ternyata iman itu tidak bisa hanya berdiam diri. Iman itu tidak bisa menjadi iman pasif. Tetapi iman orang Kristen dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 29 bahwa jika kamu tahu, jikalau Allah itu adalah Allah yang benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Memang ketika Martin Luther mengatakan bahwa kita tidak bisa dibenarkan hanya karena perbuatan baik kita, bahwa tidak ada kebenaran yang absolut. Tetapi ketika kita mengatakan kebenaran yang hakiki itu adalah kebenaran milik Tuhan, maka ketika kita melakukan benar menurut kita, baik menurut saya, benar menurut saya, belum tentu baik menurut Bapak Ibu. Tetapi ketika itu lahirnya dari Allah, maka kebenaran itu adalah kebenaran menurut Allah. Apa itu kebenaran menurut Allah? Ya, dia hidup di dalam firman itu, dia hidup menurut anugerah Allah itu, dan dia hidup menurut iman dia itu. Maka ketika kebaikan itu adalah kebaikan yang muncul dari imannya, maka akan berbeda orang yang berbuat kebaikan karena dia ingin dipuji atau karena ingin dilihat oleh orang lain. Maka ketika kita mengatakan orang benar adalah orang yang lahir dari imannya, orang benar adalah orang yang lahir dari firman Tuhan, orang benar adalah orang yang lahir karena anugerah dari Tuhan. Ketika kita melakukan kebenaran, kita melakukan kebaikan, maka itu adalah menurut dari firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika kita memperingati hari reformasi ini, maka kita semakin diingatkan kembali bahwa kalau kita lihat 1 Yohanes 2, hanya 2 ayat ya dibahas dari ayat 28 sampai 29. Ini menegaskan sebenarnya bagaimana kriteria orang yang hidup sebagai anak Allah. Kita bisa dengan jelas mengatakan saya pengikut Kristus, saya adalah orang Kristen, saya adalah anak-anak Allah. Tetapi ketika saya mengatakan bahwa saya adalah anak-anak Allah,
apakah sifat dari Allah itu turun dan hadir di dalam hidup kita. Kalau orang Batak mengatakan dang dautu bisien bonana, artinya sifat dari orang tua itu pasti akan menular ke anaknya. Jikalau kita mengatakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, maka apakah sifat dari Allah itu hadir dalam diri kita? Saya sering katakan dalam khotbah-khotbah minggu, banyak orang, pasti semua kita mengatakan saya berpengharapan pada sorga. Tetapi persoalannya, apakah yang kita lakukan adalah kelakuan-kelakuan orang yang berpenghuni di sorga? Ataukah kita berpengharapan ke sorga, tetapi kelakuan kita kelakuan api neraka? Karena itu, melalui 1 Yohanes 2 ayat 29, semakin kita mengatakan bahwa saya adalah anak-anak Allah, maka sifat itu, jikalau kita mengatakan kita adalah imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah, maka apakah kebenaran Allah itu hadir di dalam kehidupan kita? Apakah kebenaran Allah itu menghiasi hidup kita? Apakah iman saya itu bukan hanya iman yang berdiam diri, tetapi iman saya ini adalah iman yang dari anugerah dari Tuhan Allah? Maka mari kita memperingati hari reformasi ini, bukan karena kebaikan saya, bukan karena apa yang saya buat, tetapi karena saya adalah anak-anak Allah, saya hidup di dalam firman Tuhan, maka wujud dari iman saya melakukan kebenaran. Karena saya tahu bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran itu harus kebenaran yang lahir daripada Tuhan. Maka mari kita mempertanyakan, refleksikan kita di dalam hidup kita. Apakah kita berbuat kebenaran supaya dilihat orang? Apakah kita berbuat kebenaran memang karena itu adalah tugas panggilan kita? Sebagai umat Kristen, maka tugas panggilan orang Kristen adalah agar kebenaran itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami, agar kami dapat hidup melalui firman-Mu. Ajar kami melalui kebenaran-Mu, melalui anugerah-Mu, maka iman kami bukanlah iman yang hanya berpangku tangan. Iman kami bukan iman yang pasif, tetapi iman kami adalah iman yang berbuah. Iman kami adalah iman yang melakukan kebenaran. Dan kebenaran yang kami lakukan adalah kebenaran yang hadir, yang menurut Engkau ya Tuhan. Ajar kami, agar kami melakukan kebenaran bukan untuk kemuliaan nama kami, tetapi biarlah melalui kebenaran kebaikan yang kami lakukan, itu adalah seturut dari kehendak-Mu. Agar semua di sekeliling kami, sekitar kami, semakin hidup di dalam kebenaran yang telah kami pancarkan daripada kasih Kristus. Inilah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.